Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Shin Fa Xiang Sutra Tratai episode 1087. Dharma menakjubkan adalah sangat mendalam dan perlu disampaikan ulang lagi dan lagi. Dharma menakjubkan adalah sangat mendalam dan sulit diukur. Perlu disampaikan ulang lagi dan lagi. Terpahat di hati, terukir di tulang, dan terserap ke dalam sumsum. Dharma akan menyertai dari kehidupan ke kehidupan. Dharma agung disesuaikan dengan kapasitas untuk membimbing dunia, menyatu dengan batin, dan diteruskan selamanya. Selama kalpa yang panjang, disebarkan melalui kata-kata, dilantunkan dengan pujian-pujian, dan dibicarakan sehingga Dharma benar bertahan selalu. Dharma yang diajarkan Sang Buddha menakjubkan dan mendalam, sulit diukur dengan kapasitas kita makhluk awam. Untuk memahami Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, benar-benar sangat mendalam, benar-benar sangat mendalam. Bukankah di Sutra Makna Tanpa Batas pernah dikatakan, memang sangat mendalam, sehingga dalam sutra dikatakan kewelas asian Buddha adalah berulang-ulang kali. Lagi dan lagi, Sang Buddha terus-menerus mengungkapkan isi hatinya, berharap mengatakan kepada semua orang mendengarnya, bisa mengetahui, bisa memahami, dapat menghayati dan meresap ke dalam batin. Ini adalah Sang Buddha, berharap kata hatinya ini dapat masuk ke dalam batin setiap orang. Oleh karena itu, dalam sutra sangat banyak menggunakan syair lagi. Mengatakan lagi untuk menyatakan ulang. Demikian tanpa henti menyatakan ulang lagi dan lagi. Kita yang menerima ajaran harus bersungguh hati. Budi besar Sang Buddha sulit dibalas. Tubuh jasmani kita mengikuti sebab dan kondisi. Terlahir di kehidupan demi kehidupan adalah tidak bisa memutuskan sendiri. Terlahir mengikuti sebab dan kondisi dari orang tua. Tetapi jiwa kebijaksanaan yang Sang Buddha berikan kepada kita adalah agar kita sepenuhnya mengerti prinsip kebenaran dari alam semesta dan alam dharma, serta segala sesuatu di antara langit dan bumi. Berharap kita semua mengerti dengan jelas, khususnya berharap agar bisa kembali ke tata kita, sifat hakiki kita yang murni. Hati kita dengan hati Buddha dapat bersatu bersama-sama tersadarkan. Ini adalah usaha Sang Buddha. Pikirkanlah, bukankah ini adalah budi Buddha yang sangat besar? Kita seharusnya mengerti, terpahat di hati, terukir di tulang, dan terserap ke dalam sumsum. Dharma ini adalah mengikuti kita di kehidupan demi kehidupan, sejak kalpa sebanyak butiran debu, sejak zaman Buddha Mahabinya Nyana Bibu, bahkan dari kalpa sebelumnya pun. Kalpa tak terhingga, sudah ada seperti ini. Bukankah ini Buddha dan Bodhisattva, terutama Buddha Sakyamuni, dari kehidupan demi kehidupan datang dan pergi mengikuti para makhluk? Bukankah karena berharap kita dapat memahami esensi Dharma? Intisari Dharma adalah seperti terpahat di hati dan terukir di tulang. Yang artinya adalah terpahat di hati dan tulang. Kita harus sangat mendalam, mengingatnya dengan kuat di dalam hati kita, diukir dalam batin kita. Mengukir tidak hanya mengukir di kayu dan batu, bahkan besi dan baja, adalah juga diukir dengan mengukir, memahat dan menggoreskan. Ini setiap kata Dharma harus masuk ke sumsum tulang, terpahat di tulang dan diukir dalam hati, harus masuk ke dalam sumsum tulang. Ini adalah esensi Dharma. Esensi Dharma mengikuti kita di setiap kehidupan. Beberapa hari ini kita selalu membahas, mengharapkan masih ada kehidupan di masa mendatang. Dharma ini masih mengikuti kita, mengikuti jalinan jodoh kita datang ke dunia, masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Kita harus sangat bersungguh-sungguh memahami keagungan Buddha. Budi Buddha sangat besar. Kita sudah selayaknya untuk bersungguh hati, sampai ke tingkat di mana Dharma terpahat di hati,
terukir di tulang, dan terserap ke dalam sumsum. Dengan demikian, dharma ini, setiap dharma ada dalam batin kita, masuk ke dalam tulang kita, masuk ke sumsum tulang kita. Dengan sendirinya adalah kehidupan demi kehidupan, mengikuti kita di kehidupan demi kehidupan, kehidupan demi kehidupan yang akan datang. Dhamma Agung disesuaikan kapasitas untuk membimbing dunia. Dhamma Agung, apa yang kita terima sekarang adalah Dharma Agung. Semuanya untuk mendorong kita agar masuk ke kerumunan orang dan mendorong kita untuk agar segala kerisauan yang ada harus lenyapkan semuanya. Banyak ketidaktahuan dan delusi yang sangat halus harus kita pahami dan singkirkan hingga tuntas. Ini adalah Sravaka dan Pratyeka Buddha, mendengar dengan telinga dan menghayati dengan hati. Kita Sravaka saat ini adalah mendengar dengan telinga. Dengarkan dengan seksama hingga meresap ke dalam hati. Pahami dengan seksama ketidakkekalan dunia. Pahami bahwa manusia adalah ditutupi oleh ketidaktahuan. Begitu banyak ketidaktahuan telah menutupi. Di ruang ini, ruang yang besar, telah terbentuk 4 unsur utama tidak selaras. Ini semua diciptakan oleh ketidaktahuan manusia, karma kolektif para makhluk. Telinga kita mendengar dan menghayati dengan hati, memahami ini adalah perubahan hati manusia. Hati manusia sebersih niat ketidaktahuan yang kecil semacam ini. Begitu 3 tanda halus muncul, telah tertutupi oleh kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Di antara sesama kita, tertutup seperti ini dan menyebar. Bukankah ini adalah kita para makhluk, yaitu bergerak dalam satu niat pikiran? Sebersih niat pikiran bisa menggerakkan 3.000. Inilah sebersih niat ketidaktahuan kita, membuat kita sengsara di 3 kelompok alam dan 6 alam kehidupan. Kita perlu menghayatinya. Seperti kali ini, 2015 di Afrika, 5 negara insan ceci pulang kembali. Banyak relawan lokal dari 5 negara ini pulang kembali untuk dilantik. Di antara mereka ada 5 orang Mozambik. 5 orang ini termasuk di antara lebih dari 2.000 orang. 100 orang dipilih dan 5 orang dengan cermat dipilih dari 100 orang ini untuk pulang ke sini. Apakah Anda tahu bagaimana mereka dibentuk? Melihat proses pelatihan mereka benar-benar mengharukan. Pada bulan Oktober 2015, pada tanggal 25 dan 26 Oktober hari Minggu, mereka harus berusaha keras untuk mengadakan kamp pelatihan relawan lokal. Semua relawan mereka saat ini ada lebih dari 2.300 orang. 2.300 lebih orang ini tersebar di 20 komunitas. Mereka ingin membuat para relawan ini bisa lebih memahami mengapa kehidupan bisa begitu menderita. Tidak hanya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Apa yang diciptakan oleh hati manusia mempengaruhi hubungan antara keluarga, teman, dan masyarakat. Hubungan antar manusia tidak selaras satu sama lain semacam ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka juga sama ingin memohon ajaran Dharma. Sangat berterima kasih dan bersyukur Kan-en kepada sepasang suami istri dari Taiwan yang punya jalinan jodoh ke Mozambik. Awalnya akan membuka usaha di sana sehingga membeli sebidang tanah. Tanah ini sangat indah dan ditanami banyak pohon mangga. Awalnya berencana membangun pabrik di kebun mangga ini. Justru sebelum membangun pabrik, dia membangun sebuah gudang. Gudang itu sudah ada di sana sejak lama. Pabrik tidak dibangun, gudang sudah ada di sana. Bagaimana dia, Chen Chun-fa, mengevaluasi tanah ini? Merasa akan sulit untuk membuka bisnis di sana. Menemukan bahwa Cuci di Mozambik memiliki sekelompok besar relawan, sehingga 3 tahun yang lalu dia mengatakan datang ke Gria Jingse, berharap agar master bersedia menerima sebidang tanah ini. Seperti inilah disumbangkan kepada para bodhisatwa setempat. Disumbangkan kepada mereka sebagai tempat pembinaan diri. Sangat gembira
Dennis juga sangat gembira, menderita karena tidak memiliki tempat. Dengan adanya sebidang tanah ini, ada tanah, maka ada cara atau harapan. Dia sangat gembira dan dia mengatakan akan bertanggung jawab. Dia bisa menerimanya. Setelah Yayasan Suci menerima sumbangan ini, kemudian membiarkan dia menjalankan kegiatan di sana, mulai menanam sayur dan lain-lain. Demi kali ini hendak mengadakan camp pelatihan, maka dia dari 20 wilayah ini, dari 2.300 lebih orang dipilih 100 orang. Dari 20 wilayah dipilih 100 orang. 100 orang ini sebenarnya dalam 4 hari 3 malam harus bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana kehidupan dalam kamp pelatihan selama 4 hari 3 malam ini. Tidak ada air dan listrik. Kondisi mereka tanpa air dan listrik. Jadinya harus bagaimana? Lebih dari 3 bulan yang lalu, mereka memohon kepada pemerintah untuk mengalirkan air. Akan tetapi lebih dari 3 bulan kemudian, air masih belum mengalir. Air baru terpasang sehari sebelum kamp pelatihan. Harus bagaimana? Cuaca di sana sangat panas. Harus bagaimana? Apakah harus ditunda? Tapi niat dan ketekunan para relawan di tempat tersebut tidak ingin menunda. Mereka berkata, bagaimana kalau kita tidak mandi selama 2 hari 1 malam? Boleh saja. Akan tetapi seluruh tanah tersebut adalah hamparan kebun mangga. Seluruh tanah tersebut tidak ada apapun. Tidak masalah. Rumput, alang-alang, pakai rumput saja. Potong rumput, memotong batang alang-alang ini hingga bersih. Kemudian menggunakan bambu sebagai kerangka. Mereka pun turun tangan mengerjakan sendiri. Orang-orang ini menganyam sendiri rumput alang-alang tersebut. Kemudian menggunakan bambu untuk membuat kerangka. Dengan demikian sehingga di bagian luar gedung, dinding di bagian paling belakang, di sekelilingnya menggunakan alang-alang dan bambu. Dibangun seperti ini, ditumpuk tinggi-tinggi. Bagian atas ditutup dengan sedikit tenda sebagai atap. Semua orang duduk di atas tanah, di bawah pohon mangga. Atap yang sedikit itu adalah untuk layar proyektor. Layar proyektor ini adalah komputer. Seperti ini menayangkan PowerPoint di tempat itu. Dengan yang begitu sederhana dan kasar ini sebagai tempat pembinaan diri. Beruntungnya ranjang kebijaksanaan sudah tiba. Mereka kemudian melepaskan pembungkus ranjang kebijaksanaan. Diletakkan di atas tanah lalu duduk di atasnya. Di tempat itu juga memberi penghormatan kepada Buddha. Begitu sederhana menggunakan proyektor. Pantulan proyektor sebagai latar tempat kebaktian. Menggunakan kardus ranjang di atas lantai sebagai alas kebaktian. Pohon mangga menghalangi panas matahari. Sungguh sangat penuh semangat. Di tempat tersebut mengajarkan mereka bagaimana tata krama duduk. Bagaimana bersujud dan berjalan. Semua sikap bermartabat yang ada di tempat kita. Segala yang ada, semua telah dijelaskan, diajarkan. Semua orang sangat bersungguh hati mendengarkan. Bahkan mereka pun berkata demikian. Mulai ada orang yang berbagi. Sama-sama ada memberi penghormatan kepada Buddha. Melakukan pradaksina dan lain sebagainya semua ada. Kemudian mendengarkan Dharma. Menggunakan rekaman video untuk mendengarkan Dharma. Ada orang yang menjelaskan. Bahkan mereka juga mengatakan, dunia dipenuhi begitu banyak penderitaan. Sungguh-sungguh adalah penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Mereka juga demikian menjelaskan. Mereka mengatakan sungguh menderita, semua orang telah merasakannya. Ingin menghapus segala penderitaan ini. Harus dengan menggunakan Dharma dari Master untuk menghapusnya. Kemudian mereka mulai menggunakan diri sendiri sebagai contoh. Beliau ini, Paula, benar-benar merupakan contoh penderitaan dalam kehidupan. Kali ini mereka berlima pulang untuk dilantik. 5 orang ini masing-masing di tempat itu perlu mengajar, juga perlu menjadi penceramah. Menceritakan tentang masa lalunya penuh dengan penderitaan. Penderitaan di masa lalu. Penderitaan diubah menjadi kebahagiaan. Sekarang dia, Rebecca, sangat bahagia. Pernikahan dia di masa lalu
mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitannya membuat dia begitu tersiksa selama 28 tahun. Satu lagi dari mereka menjalani kehidupan menderita selama 30-an tahun. Sekarang telah terlepas dan bahagia. Tentu saja ceritanya sangat panjang. Mereka mengatasi kesulitan sedemikian dengan bersungguh hati. Setiap orang benar-benar dapat dikatakan dharma terpahat di hati, terukir di tulang, dan terselap di dalam sumsum. Mendengar mereka berbagi, melihat mereka begitu sulitnya mengatasi penderitaan, begitu menderita, namun mereka tetap tekun. Ketika dharma memasuki sumsum seperti ini, dharma akan diwariskan terus-menerus. Selama 3 tahun telah ada sebanyak 2.000 lebih relawan. Semasa pelatihan relawan, persyaratan karakter untuk mereka juga sangat ketat. Setiap orang bersungguh hati menerima serta berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dalam proses kemajuan, mereka berusaha untuk mendapatkan karakter terbaik. Kali ini mereka pulang untuk pelatihan, berharap 5 orang ini dengan membawa pulang dharma yang lebih murni lagi. Maka di tempat yang paling miskin dan menderita itu, Buddha Dharma dapat berakar di sana. Hati mereka memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, sehingga mereka di sana dapat menggunakan Dharma Agung disesuaikan dengan kapasitas untuk membimbing dunia, menyatu dalam batin dan diteruskan selamanya. Inilah yang paling diharapkan. Berharap di tempat yang begitu miskin, bahasa perlu diterjemahkan beberapa kali. Baru mereka bisa memahami Dharma. Mereka bisa begitu sehati. Hati mereka begitu dekat. Di sana menyebarkan Dharma. Bukan hanya negara ini saja. Juga ada yang lainnya seperti Lesotho dan juga ada Swaziland. Juga masih ada Afrika Selatan dan lain-lain. Banyak negara. Kesungguhan hati mereka di kesulitan dalam keseharian mereka. Bahasa begitu tidak dimengerti. Mereka ternyata begitu sehati dengan Dharma. Ini bisa dikatakan sebagai berjodoh. Tidak berjodoh, Dhamma tidak meresap ke dalam hati. Ada jodoh, meskipun bahasanya tidak bisa dimengerti, mereka tetap ada cara menyerap Dharma dalam hati. Mahaguru Xuanzang di masa lalu, beliau dan banyak orang sampai ke India mengambil kitab suci, juga ada kendala bahasa. Juga perlu sepenuh hati mempelajarinya. Biku Qianchen hendak membawa Dharma dari Cina, mau wariskan sampai ke Jepang. Juga kendala bahasa. Namun ada niat, ada jodoh. Dharma jadi bisa menetap di situ. Prinsip kebenaran yang sama. Benua Afrika, bahasa Afrika dengan kita selisih begitu jauh. Sama halnya mereka juga datang ke sini mewariskan Dharma. Digulirkan dan diwariskan. Melalui penerjemah bisa memahami Dharma. Dharma mereka juga sudah masuk ke hati. Juga mengakar di sana, dalam batin mereka. Juga mempraktekannya dalam tindakan nyata. Mereka juga sama, masuk ke tengah orang banyak membantu para makhluk. Begitu miskin dan susah, mereka juga sama bisa membantu para makhluk sepenuh hati, penuh kebencian dan menyalahkan kehidupan yang lalu. Sekarang mereka bisa dengan Dharma membersihkan batin. Batin itu sepenuhnya sudah dibersihkan, penuh dengan cinta kasih. Asalkan pola pikir dirubah, tidak ada Dharma yang tidak bisa masuk ke hati. Asalkan kita benar-benar memahatnya dalam hati, mengukirnya dalam tulang dan menyerapnya ke dalam sumsum, maka Dharma akan menyertai dari kehidupan ke kehidupan. Tidak peduli di mana kita lahir, baik itu area manapun. Tiada tempat yang tidak bisa dicapai Dharma, atau di kehidupan ini, tiada tempat di mana Dharma tidak bisa disebarkan. Kita harus meyakini dan bersungguh hati. Dharma Agung disesuaikan dengan kapasitas untuk membimbing dunia, menyatu dengan batin, dan diteruskan selamanya. Selama kalpa yang panjang, disebarkan melalui kata-kata, dilantunkan dengan puji-pujian dan dibicarakan, sehingga Dharma benar bertahan selalu, selama kalpa yang panjang dalam jangka waktu yang sangat lama, dimulai dari kalpa sebanyak butiran debu hingga saat ini. Buddha Dharma terus tanpa henti,
disebarkan selama kehidupan yang tak terhingga. Penyebaran melalui kata-kata selama waktu yang panjang, tidak berhenti diulangi, tidak berhenti dibicarakan. Agar Dharma benar tetap bertahan di dunia, maka kita harus bersungguh hati. Dunia saat ini lebih membutuhkan Dharma Buddha untuk disebarkan di mana-mana. Dharma harus disebarkan secara meluas. Hanya dengan Dharma yang disebarkan dari orang ke orang, apalagi cara lain untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada banyak harapan lagi. Harapan satu-satunya agar setiap orang dapat menerima Dharma hingga ke dalam hati dan saling menyebarkan di dunia. Jadi kita semua harus memperkuat tekad kita. Kalau kita tidak menyadarkan diri sendiri di kehidupan ini, di kehidupan mana baru bisa melakukannya? Kita harus memanfaatkan raga kita di kehidupan ini. Kita telah mendengarkan Dharma Buddha dan kita harus segera melakukannya. Kemarin sudah kita katakan, hidup ini singkat, usia kita tidak panjang, jadi kita harus bersungguh-sungguh hati. Sekarang naskah sutra sebelumnya menyebutkan, seperti guru pembimbing itu, demi memungkinkan mereka untuk berhenti dan beristirahat, makanya menjamakan sebuah kota besar. Setelah tahu mereka sudah beristirahat, lalu memberitahukan, tempat mustika sudah dekat. Kota ini tidak nyata, tetapi adalah sesuatu yang kujelmakan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Guru pembimbing ini membimbing orang dengan kebijaksanaannya. Perjalanannya yang telah dilalui sudah sangat panjang. Ada orang yang sudah merasa lelah dan mundur, kendur dan sudah mau mundur. Beliau segera menjelmakan sebuah kota besar. Tempat peristirahatan sementara telah sampai, tetapi tahu bahwa semua orang telah sampai pada titik ini. Mulai memberitahukan semua orang, tempat mustika sudah dekat, karena kondisi pelatihan diri kalian semua telah mendekati kebijaksanaan Tathagata. Jangan menyerah seperti ini. Tempat sekarang ini hanyalah sebuah metode terampil, ajaran sementara untuk membimbing kalian untuk sampai di sini. Menggunakan kebijaksanaan dari metode terampil untuk membimbing semua orang, telah beristirahat sejenak, sudah memahami, telah mendekati kebijaksanaan Buddha. Maka setelah tahu mereka sudah beristirahat, semua orang telah berusaha memahami dalam kemampuan bersabar, telah bersabar terhadap segala fenomena yang menggoda di dunia ini, kegelapan batin dan kerisauan. Kerisauan karena godaan semacam ini telah dilenyapkan. Batin tercerahkan berdiam dengan tenang di dalam Dharma. Semua orang dengan bersusah payah melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, telah mencapai batin yang tercerahkan, berdiam dengan tenang di dalam Dharma. Jadi telah mendekati kebijaksanaan Buddha. Pada saat ini telah berlalu, semua orang telah mencapai tahap ini. Maka kembali mengatakan, tempat mustika sudah dekat. Kota ini tidak nyata, tetapi adalah sesuatu yang kujelmakan. Semua orang telah mendekati kebijaksanaan Buddha tidak terlalu jauh lagi. Sifat hakiki kebudaan yang sebenarnya sudah sangat dekat, sehingga selanjutnya mengatakan, pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Perlahan-lahan dibimbing terus sampai saat ini. Lebih kurang sudah hampir mendekati kebijaksanaan Buddha. Pandangan bodoh dan kerisauan telah dilenyapkan. Mulai mendekati kebijaksanaan Buddha, maka tempat mustika sudah dekat. Pada waktu itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, karena Buddha Dharma sangatlah dalam, tak terukur, amat sangat dalam, sehingga harus dikatakan terus-menerus, diulang lagi, dikatakan lagi, dikatakan, menyatakan ulang, lagi dan lagi. Begitulah dikatakan setelah dikatakan, dengan prosa, kemudian diulangi sekali lagi menggunakan syair. Membuat semua orang memperkuat kebijaksanaan, memperkuat Dharma masuk ke dalam batin, memperkuat batin kebijaksanaan, berdiam dengan tenang di dalam Dharma. Ini adalah wujud kasih sayang Sang Buddha. Berbelas kasihan terhadap para makhluk yang gampang tersesat,
Setelah mendengar, gampang dilupakan lagi. Sehingga beliau tetap ingin semua orang bersabar. Sang Buddha tidak pernah bosan, masih harus menyatakan ulang. Maka dikatakan berkata dalam bentuk syair, mengemukakan kembali, sama seperti dharma yang dibabarkan sebelumnya. Sekarang menyatakan ulang kembali, berkata menggunakan syair diceritakan kembali. Jadi dimulai dari awal lagi diceritakan. Itu adalah Buddha Mahabhinya Nyana Bibu, duduk di Bodhi Manda selama 10 kalpa. Tetapi ajaran Buddha tidak muncul di hadapan dan tidak mencapai jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Apakah semua orang masih ingat? Permulaan Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha Mahabhinya Nyana Bibu, kalpa sebanyak butiran debu. Sebelum kalpa sebanyak butiran debu, ini adalah Buddha Sakyamuni. Sedang menceritakan ulang tentang Buddha Mahabhinya Nyana Bibu. Di masa-masa yang sangat lampau dulu, ada Buddha ini. Buddha ini untuk mencapai kebudaan waktunya sangatlah panjang. Waktu untuk melatih diri sangat panjang. Ingin mencapai kebudaan juga waktunya sangat panjang. Buddha Sakyamuni kita saat membina diri, meskipun ada orang yang mengatakan 6 tahun, saya sering bilang beliau melatih diri selama 11 tahun. Karena ingatan dan pengertian paling awal saat bersentuhan dengan Dharma, saya berpikir bahwa Buddha Sakyamuni, beliau adalah orang India, suku yang cepat dewasa. Kisah Buddha Sakyamuni yang paling awal saya baca itu adalah umur 19 tahun, telah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dalam waktu 5 tahun itu mencari guru, ingin mengenali yang lain, kemudian mengenali diri sendiri. Merasa semua orang ajaran di India ada begitu banyak jenis, 96 jenis ajaran non-Buddhis di India, Brahmanisme dan sebagainya, sangat banyak jenisnya. Jadi beliau harus mengunjungi banyak orang terlebih dahulu, mendengarkan penjelasan semua orang tentang jalan kebenaran, untuk memahami metode pelatihan diri orang lain. Masih butuh waktu lama untuk menghayati dan memahami. Ini bukan yang paling pamungkas. Ajaran ini yang baik akan dipertahankan, yang tidak benar akan dia singkirkan. Harus mengakumulasi dan mengakumulasi. Ini adalah welas asihnya Sang Buddha. Menyelmakan diri di dunia, menggunakan metode pelatihan diri, supaya kita mengetahui bahwa seseorang untuk memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu di dunia ini, bukan hanya dengan duduk saja, lalu bisa mencapainya. Bukan demikian, beliau juga harus di tempat yang demikian luas untuk mencari tahu, mengumpulkan metode pelatihan diri banyak orang. Dia harus memahami apa yang benar dan salah, dan kemudian berlatih keras selama 6 tahun. Diam-diam mengamati di antara langit dan bumi, perubahan 4 musim, tenangkan pikiran, amati langit dan bumi dan lainnya. Itu merupakan waktu 11 tahun, sehingga mencapai kebudaan pada usia 31 tahun. Ini adalah menggunakan perkiraan waktu. Usia 30 atau usia 31 mencapai kebudaan. Di antaranya ini hanya perkiraan saja. Sebenarnya umur 25 menjadi monastik atau usia 19 menjadi monastik. Ada orang yang bilang umur 25, ada orang yang bilang umur 19. Tetapi saya sering menggunakan 5 tahun mencari guru, 6 tahun pelatihan diri. Ini adalah melambangkan meskipun Buddha Sakyamuni di antara ini selama kurun waktu 11 tahun bukanlah waktu yang lama, dan duduk di Bodhi Manda di bawah pohon, duduk di bawah pohon Bodhi, seperti inilah tercerahkan. Saat menatap bintang terang di langit menjelang pagi, tercerahkan saat menatap bintang terang di langit menjelang pagi seperti ini. Tetapi Buddha Mahabhinya Nyana Bibu duduk di Bodhi Manda selama 10 kalpa, sangat lama. Ini sebelum kalpa tak terhingga, sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Oleh karena itu proses pelatihan diri Buddha Mahabhinya Nyana Bibu, semua orang merenungkan kembali pada saat mencapai kebudaan. Masih ada Raja Dewa Brahma dan lain-lain.
10 penjuru dunia, 4 arah 8 penjuru, atas dan bawah, Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru memohon dharma. Juga masih ada 16 pangeran dan lain-lain. Coba kita mengingat kembali sebentar. Jadi ini adalah menyatakan ulang kembali untuk kita mengingat kembali sebentar dan memahami. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Buddha ingin mengemukakan kembali tentang pengajaran-ajaran sementara, terlebih dahulu dan ajaran sejati selanjutnya. Doktrin ajaran dari metode mudah dan terampil, makanya berkata dalam bentuk syair. Jadi Buddha ingin mengemukakan kembali tentang pengajaran-ajaran sementara terlebih dahulu dan ajaran sejati selanjutnya. Doktrin ajaran dari metode mudah dan terampil seperti ini menyatakan kembali untuk kita. Dia harus menarik ke masa lalu, masa Buddha Mahabinyanya Nabi Bu sebelum kalpa sebanyak butiran debu yang tak terhingga. Ini adalah Buddha Sakyamuni kita di saat ini, menggunakan berbagai macam metode untuk membimbing kita, hendak membuat kita memahami. Pelatihan diri harus menggunakan waktu yang sangat panjang dan lama. Jadi Buddha Mahabinyanya Nabi Bu duduk di Bodhimanda selama 10 kalpa, melantunkan pujian kalau Buddha Nyana Bibu duduk di Bodhimanda selama 10 kalpa. Tetapi ajaran Buddha tidak muncul di hadapan. Ini menunjukkan kalau jalan kebenaran adalah sulit dicapai. Perlu terlebih dahulu menundukkan mara dan duduk tenang di Bodhimanda. Bagian syair ini, dia duduk di Bodhimanda selama 10 kalpa. Tetapi Buddha Dharma masih belum muncul di hadapan. 10 kalpa adalah waktu yang sangat lama. Masih belum bisa mencapai pencerahan, tetap duduk di sana. Bisa dilihat bahwa untuk mencapai dan memperoleh Buddha Dharma, harus memiliki ketahanan untuk bersabar. Jadi kesabaran harus mampu menahan semua fenomena dari noda batin dan kegelapan batin. Kita hanya duduk lama di sana, tidakkah kita akan timbul kerisauan? Namun Buddha Mahabinyanya Nabi Bu menggunakan kekuatan dari batin tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran. Meskipun Buddha Dharma tidak muncul di hadapan, tetapi karena adanya kekuatan dari batin yang tercerahkan, berdiam dengan tenang dalam kesabaran. Buddha Dharma tidak muncul di hadapan. Ini menunjukkan kalau jalan kebenaran adalah sulit dicapai. Bukan berarti jika Anda menginginkannya maka bisa mendapatkannya. Lihatlah, kita demikian lama membahasnya, masih tetap mengulanginya kembali. Benar-benar sangat sulit mencapainya. Begitu banyak permasalahan di dunia ini. Semuanya tercakup di dalam Dharma. Sehingga kita setiap orang sulit untuk mencapai jalan kebudaan. Oleh karena itu batin kita dalam waktu yang sangat panjang dan lama tidak dapat dihindari jika batin kita akan berfluktuasi. Kegelapan batin dan kerisauan ketika permasalahan muncul dalam masyarakat. Jika kita tidak segera menaklukkan mara, terkadang keyakinan saya sangat antusias. Saya sangat bersungguh hati. Satu niat, satu tekad dengan keyakinan yang mendalam. Hanyalah satu masalah yang muncul. Sekelompok orang menyebarkannya, hatiku akan bergejolak. Mara akan masuk ke dalam batin kita, sehingga batin kita akan diganggu oleh kerisauan dan kegelapan batin. Maka batin pelatihan diri akan hilang. Waktu yang panjang dan lama ini sulit untuk menghindari hal yang demikian. Jadi Buddha hendak mencapai kebudaan, dia harus menundukkan mara terlebih dahulu. Noda batin dan pikiran bercabang-cabang yang banyak sekali. Juga sangat banyak masalah-masalah dunia dalam kehidupan. Sungguh sangat banyak. Oleh karena itu harus menundukkan mara. Satu persatu terus bermunculan. Jadi duduk tenang di Bodhimanda masih sama. Batin harus berdiam dengan tenang. Batin tercerahkan berdiam dengan tenang dan sabar. Harus seperti ini baru bisa mengesampingkan banyak kerisauan. Tetapi ajaran Buddha tidak muncul di hadapan dan tidak mencapai jalan kebudaan. Jalan pencerahan dari kendaraan besar, Dharma suci tanpa kebocoran, tidak muncul di hadapan.
sehingga belum mampu mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Belum mencapai penerangan sempurna, tidak bisa memunculkan ciri-ciri istimewa. Ajaran Buddha tidak bisa muncul di hadapan, maka tidak bisa mencapai jalan kebudaan. Masih karena mara dalam batin masih ada. Oleh karena itu, ajaran Buddha tidak muncul di hadapan. Masih ada kerisauan dalam batin, seperti yang sekarang sering kita katakan. Delusi sebanyak butiran debu pasir masih ada, jadi tidak mencapai jalan kebudaan. Jadi jalan pencerahan dari kendaraan besar, Dharma suci tanpa kebocoran. Jalan pencerahan dari kendaraan besar yang sebenarnya Dharma agung, kendaraan tunggal ini adalah tanpa kebocoran. Sedikit pun tidak boleh ada kerisauan. Beberapa waktu di masa lalu selalu mengatakan kebocoran. Kebocoran adalah kerisauan Dharma masuk ke dalam hati kita, Dharma bocor keluar lagi. Masih ada sedikit kerisauan dalam batin kita. Jadi dikatakan jalan pencerahan dari kendaraan besar, Dharma suci tanpa kebocoran, harus mencapai tanpa kebocoran. Dharma kita sepenuhnya masuk ke hati, sangat nyaman dan leluasa. Tubuh tenang dan pikiran bebas. Kita harus tubuh dan pikiran yang nyaman, sangat leluasa. Tidak ada kerisauan sedikit pun. Ini adalah Dharma jalan pencerahan dari kendaraan besar. Tidak peduli jenis kerisauan penderitaan seperti apa di dunia, wujud dan gambaran muncul di hadapan kita. Di batin saya tetap tenang dan leluasa, tanpa kerisauan dan tanpa kebocoran, tanpa kehilangan Dharma, tetap di dalam batin. Ini disebut Dharma suci tanpa kebocoran. Tidak muncul di hadapan. Dharma ini tidak dapat muncul di hadapan. Jadi belum mampu mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Ini adalah masih memiliki kerisauan yang halus, masih ada sedikit kebocoran, dan masih ada sedikit kekotoran batin sebanyak butiran debu yang tersisa. Jadi belum mencapai penerangan sempurna, tidak bisa memunculkan ciri-ciri istimewa. Ciri-ciri Buddha belum muncul di hadapan, karena butiran debu dalam batin belum dihilangkan, sehingga belum mampu mencapai kebudaan. Inilah yang kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Para dewa langit, raja naga, asura, dan lainnya senantiasa menurunkan hujan bunga surgawi sebagai persembahan untuk Buddha itu. Para dewa menabuh genderang surgawi untuk memainkan segala jenis musik surgawi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Semua orang mengingat kembali para raja dewa Brahma. Para dewa ada di sana sebagai pelindung Bodhi Manda. Semua orang sangat bersuka cita. Ada Buddha yang tercerahkan akan terwujud di tempat tersebut. Semua orang, para dewa langit, raja naga, asura, dan lainnya, semua orang datang untuk melindungi Dharma. Para dewa langit, raja naga, asura, dan lainnya. Para dewa hantu, makhluk laulus, para raja naga, asura, dan lainnya, 8 kelompok ini. Ini adalah naskah sutra. Naskah sutra sebelumnya dijelaskan dengan sangat jelas dalam prosa panjang. Meskipun belum mencapai kebudaan, para dewa datang melindungi Dharma. Para dewa datang memberi persembahan. Ini adalah terus memberi semangat. Bagaimana bisa dengan cepat mencapai kebudaan? Ini adalah kondisi alam para dewa. Tahu di dunia ada seorang Buddha yang akan mencapai kebudaan melalui pelatihan diri. Jadi para dewa, hantu, makhluk halus, para raja naga, 8 kelompok dewa dan naga muncul di hadapan di Bodhi Manda tersebut. Senantiasa menurunkan hujan bunga surgawi sebagai persembahan untuk Buddha itu. Senantiasa menaburkan segala jenis bunga mustika dari langit sebagai persembahan kepada Tathagata Mahabinyanya Nabi Bu itu. Saat dia berada di sana meditasi, Buddha Dharma masih belum muncul di hadapan, tetapi sangat banyak di sekeliling. Dewa dan naga pelindung Dharma demikian melindungi di sekitarnya. Senantiasa menurunkan hujan bunga surgawi sebagai persembahan, menaburkan segala jenis bunga mustika, memberi persembahan kepada Buddha, memberi persembahan kepada Mahabinyanya Nabi Buddha.
sehingga para dewa menabuh genderang surgawi. Para dewa yang sangat banyak semua sukacita dengan menabuh genderang surgawi penuh semangat di sana memainkan musik surgawi. Ini menandakan sukacita para dewa, memberi persembahan dengan sukacita. Para dewa menabuh genderang surgawi, serta memainkan segala jenis musik surgawi. Beginilah para dewa menabuhkan genderang surgawi dan berlompatan dengan sukacita, serta memainkan keterampilan surgawi berupa suara menakjubkan, tari dan musik sebagai persembahan rasa hormat. Sulit bertemu dengan para Buddha. Ada orang bersedia dengan tekadnya yang begitu kokoh membina diri di lahan pelatihan itu dengan pikirannya tak tergoyahkan. Walaupun ajaran Buddha masih belum terlihat, namun praktisi ini sudah ada pahala kebajikan yang begitu mendalam. Sudah hampir mencapai kebudaan. Kondisi ini para dewa datang memberi persembahan seperti ini. Angin harum menerbangkan bebungaan layu. Hujan menurunkan bebungaan yang baru dan bagus. Setelah 10 kalpa berlalu, barulah menyempurnakan jalan kebudaan. Para dewa dan manusia di dunia, semuanya melompat-lompat hatinya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Para dewa ini semua telah datang, mulai sangat sukacita dan penuh harapan. Harapan ini Buddha duduk di dalam Bodhi Manda ini, pasti akan segera mencapai kebudaan. Walaupun waktunya sangat lama, akan tetapi kondisi ini semua orang, para dewa tetap berlompatan dengan sukacita. Kondisi itu ada angin harum, angin yang sangat harum, angin bertiup pada bunga di pepohonan. Aroma keharuman bunga menyebar demikian, seperti zaman dulu. Jika pohon jeruk bali berbunga, sekarang juga sama. Jeruk bali berbunga begitu angin bertiup, sangatlah harum. Arti yang sama. Jadi angin harum menerbangkan bebungaan layu. Hujan menurunkan bebungaan yang baru dan bagus. Angin bertiup, aroma harum seperti ini sampai ke sekeliling Mahabinyanyana Bibu. Praktisi ini, waktu yang bersamaan, angin harum menerbangkan bebungaan layu. Hujan menurunkan bebungaan yang baru dan bagus. Angin harum berhembus sepoi-sepoi menebangkan ranting dan daun yang layu. Hujan juga membasahi, menambah dan menumbuhkan bebungaan, dedaunan dan ranting yang baru dan bagus. Ini menandakan kondisi itu. Angin harum bertiup kemari. Ada daun dari pohon yang kering diterbangkan, kembali membasahi dengan hujan dan embun membasahi supaya pohon tetap sangat rimbun. Ini adalah sebuah kondisi. Setelah 10 kalpa berlalu, barulah menyempurnakan jalan kebudaan. Kondisi ini terus berkelanjutan sampai 10 kalpa kecil, terus sampai Buddha mencapai pencerahan. Waktu yang demikian lama adalah Buddha Mahabinyanyana Bibu. Setelah 10 kalpa berlalu, barulah menyempurnakan jalan kebudaan. Mahabinyanyana Bibu setelah melewati 10 kalpa kecil, baru ajaran Buddha muncul di hadapan dan memperoleh buah kebudaan, Bodhi. Ini adalah harus menggunakan batin tercerahkan, berdiam dengan tenang di dalam Dharma, sehingga para dewa dan manusia semua telah datang, menciptakan kondisi yang sangat indah ini. Para dewa dan manusia di dunia, semuanya melompat-lompat hatinya. 8 kelompok pelindung Dharma dan semua makhluk di dunia melihat Buddha mencapai penerangan sempurna. Maka para dewa dan manusia di dunia masing-masing melompat-lompat hatinya. Para dewa dan manusia di dunia semuanya melompat-lompat hatinya. Para dewa manusia di dunia semua sangat sukacita. 8 kelompok pelindung Dharma dan semua makhluk di dunia melihat Buddha mencapai penerangan sempurna. Semua orang sangat berharap akhirnya dapat melihat Buddha Mahabinyanyana Bibu telah mencapai kebudaan. Maka para dewa dan manusia di dunia masing-masing melompat-lompat hatinya, sangat sukacita. Buddha ini demikian dengan hati yang begitu sabar dan tahan lama untuk melenyapkan segala kerisauan dari 3 kelompok alam, butiran debu, pasir,
kegelapan batin, delusi semua telah dilenyapkan. Ajaran Buddha dari kendaraan besar tanpa kebocoran telah muncul di hadapan para dewa. Manusia di dunia semua melompat dengan sukacita. Telah mencapai kebudaan ini sungguh tidak mudah. Kondisi ini diproses sangat panjang. Tetapi di tempat ini digambarkan seperti ini dalam syair untuk kita, supaya mengembalikan ingatan kita. Di dalam prosa maka ajaran Buddha sangat dalam, sangat mendalam, sukar ditebak. Perlu diulang-ulang, sehingga jangan merasa begitu cerewet. Demikian sekali demi sekali tidak habis dikatakan, benar tidak habis disampaikan. Karena kita mau mewariskan pada kalpa yang panjang dan lama, Dharma sejati harus bertahan, sehingga sekarang kita harus dengan kemampuan penuh kesabaran untuk menerima ajaran Buddha, sehingga setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.